Selamat siang Ibu. Ya, siang dok. Perkenalkan, dengan saya Dr. Beni Ayu, dokter yang sedang berjaga di klinik hari ini. Sebelumnya saya cek dulu ya Bu identitasnya. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Desi Dwi, Ibu Desi Dwi, usianya berapa Ibu? 33 tahun dok. 33 tahun ya. Tinggalnya di mana Bu? Di Bengkulu dok. Di Bengkulu. Ibu Desi ada keluhan apa ya Bu datang kemari? Ada benjolan di sekitar alat kelamin saya dok. Ada benjolan. Sudah berapa lama ya Bu? Sekitar 3 minggu yang lalu. Sekitar 3 minggu yang lalu. Itu benjolannya di sebelah kanan, sebelah kiri? Sebelah kiri dok. Sebelah kiri ya Bu. Ibu sejak 3 minggu yang lalu hingga saat ini benjolnya itu membesar atau tetap? Tetap dok. Tetap ya Bu. Kalau diibaratkan ya Bu, benjolannya itu kira-kira sebesar apa ya? Sebesar kelereng. Sebesar kelereng. Baik Ibu, itu benjolannya nyeri atau ada rasa terbakar gitu nggak Bu? Nyeri tapi tidak rasa terbakar dok. Cuma nyeri aja ya Bu. Iya. Nyerinya itu kalau saya ibaratkan ya Bu, kalau angka 0 tidak nyeri, kalau 5 itu nyerinya sedang, kalau 10 sangat nyeri. Kira-kira kalau nyerinya Ibu di angka berapa ya? Sedang. Oh sedang, baik ya Bu. Ini saya tanya juga, apakah ada cairan yang keluar pada alat kelamin Ibu? Tidak ada dok. Tidak ada ya. Kalau ada gatal gitu ada nggak Bu? Nggak tahu, nggak ada dok. Gatal nggak ada juga ya. Baik Ibu, apakah sebelumnya Ibu pernah merasakan keluhan seperti ini juga? Tidak ya, baru pertama kali ya Bu. Baik Ibu, apakah sebelumnya Ibu sudah menikah? Sudah dok. Sudah berapa lama ya Bu menikahnya? Sekitar 10 tahun yang lalu. Sudah sekitar yang lalu ya. Ibu sudah memiliki anak? Sudah. Sudah berapa ya Bu anaknya? 2 dok. 2. Ibu untuk kehamilannya sudah berapa kali ya Bu? 2 kali dok. Apakah tidak pernah mengalami keguguran sebelumnya? Tidak dok. Tidak ya. Baik Ibu, untuk riwayat menstruasinya, kira-kira pertama kali Ibu haid itu usia berapa ya Bu? Masih ingat? 12 tahun yang lalu. 12 Umur tahun. 12 tahun. Oh, umur 12 tahun ya Bu. Haidnya teratur nggak Bu? Ya terakhir. Teratur tiap bulan ya. Ini saya tanya juga untuk riwayat penyakit Ibu sebelumnya, apakah Ibu punya riwayat darah tinggi atau sakit gula? Tidak ada. Tidak ada ya. Kalau di keluarganya ada yang mengalami hal seperti itu juga Bu? Ada ayah saya Oh, kena kenapa Bu? kencing manis. Kencing manis. Oh, itu orang tuanya terkontrol ya Bu? Iya. Oh ya, baik. Baik, apakah di keluarga Ibu ada memiliki keluhan yang sama yang seperti Ibu rasakan? Tidak ada dok. Tidak ada ya. Baik ya Bu, saya akan melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Lalu nanti saya akan melakukan tindakan. Nah, pemeriksaan fisik ini dibutuhkan untuk lebih mengetahui lagi benjolan Ibu ini berupa kista, tumor ataupun lainnya. Nanti Ibu diminta untuk mengikuti beberapa arahan dari saya. Lalu nanti pada saat pemeriksaan Ibu tolong buka celananya ya Bu. Nah, terus nanti saya akan ditemani oleh bidan atau perawat. Dan juga Ibu sebelum dilakukan pemeriksaan, Ibu silakan buang air kecil terlebih dahulu ya Bu. Baik Ibu, apakah sudah mengerti sebelumnya? Ya dok. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, Ibu silakan bersiap. Saya akan mempersiapkan alat dan bahan terlebih dahulu ya Bu. Ya dok. Baik, selanjutnya saya akan mempersiapkan alat dan bahan. Yang pertama ada klem hemostat, ada squid 3 cc, ada cairan lidocaine 2%, ada APD, ada povidin iodid dan antisepsis, ada bengkok, dan duk steril. Selanjutnya saya akan melakukan pencucian tangan dan memasang APD. Kita lakukan cuci tangan dengan menggunakan 6 langkah WHO. Setelah itu kita pasang APD. Baik Ibu,
Ibu silakan berbaring ke meja periksa ya Bu, dengan kedua kakinya dibuka. Selanjutnya saya akan duduk di depan aspektus genitalis pasien, kemudian kita arahkan lampu sorot ke arah alat kemaluan pasien. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik, yaitu kita inspeksi terlebih dahulu. Kita perhatikan di mana posisi dari benjolan pasien itu, apakah sesuai yang diterangkan oleh pasien tadi. Nah, kemudian kita lihat juga bentuknya dan warnanya. Nah, setelah itu kita lakukan palpasi. Kita rasakan apakah terasa panas. Kita bandingkan juga di daerah sekitar kista Bartolinnya. Kemudian kita lihat juga ekspresi pasien, apakah pasien merasakan nyeri atau tidak. Kemudian kita tanya, Ibu apakah nyeri? Baik. Kemudian kita lakukan pemeriksaan rectovaginal touche, yaitu dengan menggunakan dua jari. Jari satu kita dengan menggunakan dua jari, satu jari kita masukkan ke dalam introitus vagina, dan satu jarinya lagi kita masukkan ke anus pasien untuk memastikan benjolnya ini bukan berasal dari rektum yang menonjol ke vagina. Baik Ibu, apakah merasa nyeri? Oke. Selanjutnya, setelah melakukan pemeriksaan fisik, kita lepaskan APD dan lakukan pencucian tangan. Oke, baik Ibu, setelah saya melakukan pemeriksaan fisik, nah jadi terdapat kista Bartholin pada kemaluan Ibu. Nah, kista Bartholin ini adalah penyumbatan dari kelenjar Bartholin. Kelenjar Bartholin itu merupakan sepasang organ kecil ya Bu, yang letaknya itu di lipatan bawah vagina. Fungsi kelenjar Bartholin itu untuk mengeluarkan cairan, untuk melembabkan dan melumasi bagian luar vagina. Nah, tadi salurannya itu tersumbat, maka cairannya itu akan terkumpul dan harus dikeluarkan agar tidak terjadi infeksi yang lebih parah ya Bu. Nanti saya akan melakukan tindakan insisi dan drainase pada kista Bartholin Ibu. Mungkin nanti akan sedikit tidak nyaman dan Ibu merasa khawatir, tapi tindakan ini penting untuk dilakukan. Apakah Ibu bersedia untuk dilakukan tindakan ini? Baik, jika Ibu bersedia, saya akan mempersiapkan alat dan bahan terlebih dahulu ya Bu. Baik, yang pertama-tama kita lakukan dulu cuci tangan dan memasang APD. Baik, yang pertama itu kita arahkan lampu sorot ke arah alat genital pasien, kemudian kita bersihkan dulu vagina pasien menggunakan kasa steril yang telah diberikan cairan povidin iodin. Kita bersihkan dari puncak kista, kemudian kita putar. Kemudian kita bersihkan juga di sekitar kistanya, seperti di labia mayora, labia minora, dan vestibulum pasien. Sama seperti tadi, kita menggunakan cairan povidin iodin dengan cara kita arahkan dari dalam keluar. Nah, kemudian setelah itu kita pasang duk steril. Setelah kita pasang duk steril, kita lakukan anestesi
infiltrasi di daerah sekitar kista Bartholin pasien dengan cara kita masukkan cairan lidokain 2% ke dalam spuit. Kemudian setelah itu kita tusukkan. Kita suntikan di sekitar kista Bartholinnya, izin ya Bu. Kemudian setelah itu kita masukkan, kemudian kita tarik, kita aspirasi terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada darah yang masuk di dalam spuit. Nah, kemudian setelah itu kita tarik jarum suntiknya, jangan sampai habis, dan kita arahkan ke daerah sekitarnya. Sama seperti tadi, kita aspirasi terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada darah di dalam spuit, kemudian setelah itu kita suntikan lagi. Baik, setelah itu kita tunggu beberapa menit untuk mengetahui apakah obat lidokainnya ini sudah bekerja atau belum. Dengan cara kita gunakan pinset, kita cubit di daerah sekitar yang kita anestesi tadi. Apakah terasa sakit, Bu? Baik, jika sudah tidak terasa sakit, maka kita mulai lakukan tindakan insisi. Yang pertama itu kita tusuk terlebih dahulu kista Bartholin pada pasien. Kita tusuk. Kemudian kita arahkan 1 cm. Kemudian kita angkat sampai 1 cm, kita arahkan skapelnya ini dari bawah ke atas. Nah, baik, kita gunakan bengkok untuk menampung cairannya yang telah keluar. Kemudian kita gunakan juga klem hemostat untuk memastikan cairannya ini keluar semua. Nah, jika cairannya ini telah keluar semua, kita lakukan drainase dengan menggunakan handscoon yang telah dipotong bagian jarinya. Dengan cara kita masukkan handscoon yang telah dipotong tadi ke dalam insisi. Kita masukkan dengan menggunakan pinset. Baik, kemudian tujuan pemasangan drainase ini agar cairan yang tersisa keluar semua. Baik Ibu, tindakannya telah selesai. Selanjutnya kita lepaskan APD dan lakukan cucian tangan. Baik Ibu, ini hasil dari pemeriksaan fisik dan tindakan tadi akan saya catat ya Bu di rekam medis. Baik Ibu, tindakannya telah selesai. Silakan memakai pakaiannya lagi ya Bu. Dan setelah itu silakan menuju ke meja konsultasi untuk saya sampaikan hasil pemeriksaan dan tindakan yang telah saya lakukan ya Bu. Ya Dok. Jadi ini tadi dari pemeriksaan fisik dan tindakan, saya mendiagnosis Ibu ini terdapat kista Bartholin ya Bu. Nah, jadi tindakannya tadi saya sudah melakukan insisi dan drainase. Jadi tadi saya memasang drainase di alat kelamin Ibu. Ini jangan ditarik atau Ibu lepas ya, karena tujuannya ini untuk mengeluarkan cairan yang tersisa. Nah, karena ini cairan, saya anjurkan untuk memakai pembalut ya Bu, agar tidak merembes. Ya Dok. Nah, nanti Ibu tolong jaga kebersihan di sekitar vagina Ibu. Nanti kalau saat pipis itu Ibu bersihkan vagina itu dari depan ke belakang ya Bu, tangannya jangan dari belakang ke depan. Iya. Nah, nanti setelah itu Ibu bisa keringkan dengan menggunakan tisu atau lap ya Bu. Ya Dok.
Jadi ini tadi saya juga resepkan obat. Ini obatnya antibiotik. Nah, jadi ibu minumnya harus dihabiskan dan sesuai aturan yang telah saya resepkan ya bu. Dan nanti setelah 3 hari ibu datang lagi ke sini untuk saya lepaskan drainase yang telah saya pasang ya bu. Ya, Dok. Apakah sudah jelas? Ya, Dok. Ada yang ingin ibu tanyakan atau ingin ibu sampaikan lagi? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, terima kasih ya bu atas kerjasamanya. Semoga lekas sembuh. Iya, Dok.